Azril seorang ketua OSIS di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-76, Azril bersama pengurus OSIS lainnya telah membentuk kepanitiaan kegiatan. Namun saat kepanitiaan telah berjalan dan kegiatan pun telah dilaksanakan, terjadi permasalahan antara kepanitiaan dengan ketua OSIS, yang mana kepanitiaan menganggap bahwa ketua OSIS egois dan tidak mau berkoordinasi dengan ketua panitia. Sehingga permasalahan ini terus berlanjut yang akhirnya berdampak pada kepengurusan OSIS. Azril, bagaimana dengan masalah yang kemarin? Sebenarnya saya masih pusing dengan permasalahan yang kemarin. Lah terus, kenapa kamu tidak ketemu dengan Pak Faris saja? Buat apa? Ya siapa tahu Pak Faris bisa kasih kamu solusi. Iya juga ya. Iya. Kalau begitu, saya ke Pak Farid dulu ya. Oh ya udah, silakan. Assalamualaikum Pak. Oh iya, waalaikumsalam. Ada apa nak? Kok kelihatan lesu? Lagi tidak enak badan? Tidak apa-apa kok Pak, Alhamdulillah saya sehat. Oh iya Pak, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar saja. Oh, tidak apa-apa. Ada yang bisa Bapak bantu? Mohon maaf Pak, ada yang saya mau diskusikan sedikit Pak. Saya menjumpai masalah terkait kepengurusan OSIS Pak. Wah, kayaknya masalah serius ini. Ayo ke ruangan Bapak. Tapi apakah Azril sudah minta izin sama guru yang akan masuk sebentar setelah jam istirahat? Iya sudah Pak. Baik, kalau begitu ayo ke ruangan Bapak. Ayo Azril, masuk. Ayo Azril, silakan duduk sini nak. Iya Pak. Baik nak, kita kan saat ini akan berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi Bapak tanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan Azril saat ini? Ya sebenarnya saat ini saya agak merasa pusing Pak dengan permasalahan ini. Tapi Alhamdulillah Bapak mau menyempatkan waktu untuk berbicara bersama saya. Oke, baik. Tapi sebelumnya Azril, diminum dulu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oh iya Azril, apa yang Bapak bisa bantu? Dan kira-kira apa yang Azril akan capai setelah diskusi kita hari ini? Ya sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Terus ada lagi? Saya tidak paham Pak kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya dari masalah ini Pak. Kenapa seakan-akan permasalahan yang saya hadapi ini semua penyebabnya dari saya. Saya bingung Pak. Bahkan saya merasa ingin mundur saya dari ketua OSIS ini Pak. Oh gitu. Nah, sebelum Azril melanjutkan ceritanya kepada Bapak, coba Azril relax dulu ya. Ya, tegakkan bahunya Azril. Iya. Nah, rilekskan kedua bahunya. Ya, letakkan tangannya di paha. Kemudian lemaskan. Oke. Nah, sekarang tutup mata Azril. Tutup mata Azril ya. Nah, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Ya, kemudian keluarkan. Tarik lagi. Ya, upayakan bisa rileks. Fokus. Amati apa yang terjadi pada pikiran dan perasaan Azril. Kemudian keluarkan. Sekali lagi, tarik nafasnya dalam-dalam. Biarkan semakin rileks. Ya, keluarkan. Nah, sekarang buka perlahan-lahan matanya Azril. Baik, bagaimana perasaannya sekarang nak? Lumayan Pak. Oke, nah sekarang coba ceritakan kepada Bapak apa yang telah terjadi. Saat ini saya merasa tidak nyaman Pak dalam mengemban amanah sebagai ketua OSIS Pak. Lah,
Memangnya ada apa? Apa yang membuat Azril tidak nyaman? Sepertinya saya sudah tidak sepaham lagi dengan teman-teman saya seperti dulu, Pak. Maksudnya Azril tidak bisa lagi bekerja sama dengan teman-teman pengurus OSIS lainnya? Iya, Pak. Terbukti baru-baru ini ada kegiatan 17-an. Sepertinya teman-teman saya bekerja dalam kepanitiaan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, Pak. Apa yang saya arahkan kepada mereka, namun saya kurang direspon, Pak. Oke, Bapak bisa tahu terlebih dahulu bagaimana alur cerita sebelumnya? Jadi begini, Pak. Sewaktu awal Agustus, kita melaksanakan rapat untuk membentuk kepanitiaan kegiatan 17-an dan menyusun rencana, lomba dan pertandingan yang akan kita masukkan dalam kegiatan tersebut. Nah, hasil rapat menunjuk anggota dari bidang olahraga dan kesehatan untuk menjadi ketua panitia. Setelah itu, hari-hari berikutnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan sering melakukan rapat koordinasi. Nah, biasanya ketika mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya, saya memberikan masukan dan arahan sebagai ketua OSIS. Namun terkadang mereka hanya dengarkan saja, namun tidak melaksanakannya. Bahkan ada yang sampai ngomong ke saya, Pak, bisa tidak mempercayakan panitia saja yang bekerja? Oh, begitu. Iya, Pak. Nah, setelah itu saya tidak peduli lagi dengan kepanitiaan dan membiarkan mereka melaksanakan kepanitiaan, dan imbasnya sampai sekarang saya merasa mereka masih kurang nyaman dengan saya. Begitupun saya sebaliknya, Pak. Oke, baik. Kalau Bapak bisa simpulkan, berarti ini berawal dari kepanitiaan 17-an, ya kan? Kemudian Azril sebagai ketua OSIS berupaya untuk mengarahkan dan memberikan masukan kepada panitia. Namun kurang digubris, bahkan diberikan omongan yang kurang baik dari mereka. Benar begitu, Azril? Iya, Pak, betul sekali, Pak. Nah, begini Azril, Bapak mau nanya nih. Azril kan sudah menjabat di OSIS kurang lebih 5 bulan. Nah, apakah selama ini Azril pernah menjumpai hal serupa ini menghadapi kepanitiaan suatu kegiatan? Iya, Pak, pernah. Tapi tidak serumit ini masalahnya. Nah, katanya dulu pernah juga mengalami seperti ini dan tidak serumit ini. Memangnya dulu Azril sewaktu kepanitiaan yang dulu dan kepanitiaan 17-an ini apakah sering berkoordinasi dengan ketua panitia? Dan apakah ikut dalam rapat kepanitiaan mereka? Kalau kepanitiaan yang dulu, Pak, saya sering ikut ketika ada rapat. Namun kurang berkoordinasi dengan ketua panitia. Saya berkoordinasinya secara langsung dengan koordinator seksi, Pak. Sedangkan kepanitiaan 17-an ini saya tidak mengikuti rapat panitia. Dan sama seperti dulu, saya hanya berkoordinasi dengan koordinator setiap mata lomba, Pak. Oh, jadi seperti itu. Nah, menyikapi hal ini, apa yang telah Azril lakukan selama ini setelah kegiatan 17-an tadi? Saya tetap melakukan aktivitas saya, Pak, untuk mengurus OSIS dan tetap komunikasi dengan pengurus-pengurus OSIS. Namun ada yang mengganjal, Pak. Saya tidak bisa lebih leluasa untuk menjalankan kepemimpinan saya seperti waktu di awal-awal kepengurusan, Pak. Saya berupaya untuk komunikasi dan berkoordinasi kembali dengan pengurus OSIS. Namun sangat susah, Pak. Apalagi dengan ketua panitia 17-an kemarin, Pak. Nah, kira-kira Azril tahu tidak penyebabnya? Kenapa mereka seperti itu? Setelah saya komunikasi dengan pengurus inti OSIS lainnya, Pak, terkadang saya berpikir mereka seperti itu akibat dari imbasnya setelah kegiatan 17-an ini, Pak. Menurut Azril, kira-kira apa yang keliru Azril lakukan dalam kepanitiaan 17-an ini? Mungkin karena saya tidak pernah mengikuti rapat kepanitiaan dan saya tidak berkoordinasi dengan ketua panitia. Malahan saya langsung ke koordinator mata lombanya, Pak. Nah, berarti Azril mulai menyadari kira-kira apa penyebabnya mereka seperti itu.
Kira-kira ada lagi tidak penyebab masalah itu? Sepertinya itu masalah pokoknya, Pak. Oh iya, mungkin saja selama ini saya kurang mempercayai apa yang panitia kerjakan, sehingga saya selalu memberikan masukan seolah-olah mereka kurang mengerti dengan yang harus mereka kerjakan. Dan mungkin saja mereka sudah memusyawarahkannya saat rapat apa yang harus panitia kerjakan. Cuma saya tidak ikut dalam rapat tersebut. Tapi kan Pak, saya selalu merasa khawatir jangan sampai ekspektasi saya sebagai ketua OSIS dalam setiap kegiatan tidak sesuai harapan nantinya. Saya sangat menginginkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan hasilnya sesuai dengan harapan. Oh ya Azril, Bapak mengerti kok. Memang ekspektasi Azril sangat luar biasa dan Bapak sangat mengapresiasi kerja Azril selama ini. Bapak melihat sejauh ini kegiatan kepanitiaan OSIS berhasil kok. Namun, coba Azril, masih ingat tidak dengan materi upgrading kepengurusan OSIS terkait kewenangan ketua OSIS terhadap panitia kegiatan yang dulu pernah Bapak bawakan? Yang mana ya Pak? Oh iya, saya ingat dulu Bapak menjelaskan bahwa ketika ada kepanitiaan yang dibentuk, ketua OSIS harus selalu berkoordinasi dengan panitia, terutama dengan ketua panitia, Pak. Nah, betul. Tapi hanya itu. Seingat saya, Pak, dulu Bapak pernah menjelaskan sebagai ketua OSIS mengupayakan untuk mengikuti rapat kepanitiaan sebagai tanggung jawab seorang ketua OSIS, sehingga dengan leluasa berkoordinasi dengan panitia dan berikan kepercayaan kepada panitia untuk menjalankan aksinya tanpa intervensi dari ketua OSIS dan pengurus inti OSIS lainnya. Tuh kan, Azril masih ingat. Wah, iya Pak. Mungkin kemarin-kemarin itu saya terbawa dengan emosi dan perasaan saya, sehingga saya baru ingat kembali saat ini, Pak. Iya nak, tidak apa-apa. Nah, jadi setelah diskusi kita kali ini, apa rencana tindakan yang akan Azril lakukan? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah menemui ketua panitia 17-an untuk sharing terkait kegiatan yang telah terlaksana. Karena dengan permasalahan kemarin, akhirnya saya belum komunikasi dengan ketua panitia. Setelah itu, saya akan mengumpulkan seluruh pengurus OSIS untuk evaluasi terhadap kegiatan 17-an kemarin untuk meminta saran dan masukan mereka sebagai evaluasi untuk kegiatan program selanjutnya. Dan tentunya saya akan mengapresiasikan kepada teman-teman panitia dengan keberhasilan kegiatan kemarin, Pak. Bagus. Bapak suka dengan rencana yang akan Azril lakukan. Begitu nak, yang namanya seorang pemimpin harus bisa sabar, terbuka, dan mau menerima masukan dari anggota-anggotanya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Azril? Alhamdulillah Pak, saya sedikit lega dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Dan bakalan akan sangat lega ketika nantinya rencana saya untuk menemui ketua panitia dan mengumpulkan pengurus OSIS dan seluruh panitia sudah terwujud. Alhamdulillah. Iya nak, semua masalah yang dihadapi insya Allah akan ada solusinya ketika kita sabar dalam menghadapinya dan mau berbagi dengan orang lain untuk mencari solusi terbaik. Jadi bagaimana nih? Tidak jadi mundur kan dari ketua OSIS? Iya Pak, itu hanya pemikiran negatif saya saja Pak, akibat dari permasalahan yang saya hadapi. Iya nak, Azril jangan mundur. Kapan lagi bisa belajar memimpin kalau bukan dari sekarang? Iya Pak, saya juga berpikir sepertinya memang saya tidak boleh lari dari permasalahan, melainkan saya harus berupaya mengatasi masalah yang saya hadapi. Makanya saya akan berupaya menyelesaikan masalah saya ini seperti rencana saya tadi. Wah, luar biasa Azril. Betul sekali nak. Nah sekarang, apa yang akan Azril lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Insya Allah sepulang sekolah,
Di asrama nanti saya akan menemui Fauzan sebagai ketua panitia 17-an kemarin, Pak. Saya akan mencari waktu yang tepat untuk ngobrol dengan dia, Pak. Kemudian besok di jam istirahat saya akan mengumpulkan seluruh pengurus OSIS dan panitia kegiatan 17-an kemarin, Pak. Oke, lantas siapa nantinya yang membantu Azril untuk menjalankan rencana ini? Jadi setelah ini, Pak, saya akan sampaikan rencana saya ini kepada Fadil, wakil saya. Karena dia paham dengan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Setidaknya bisa menjembatani antara saya dengan ketua panitia, Pak. Dan juga besok dapat membantu saya untuk mengumpulkan para pengurus OSIS. Oke, mantap tuh. Nah, lantas bagaimana komitmen Azril ke depannya untuk memimpin teman-temannya di kepengurusan OSIS? Begini, Pak, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk lebih mendalami sebagai seorang pemimpin. Tidak boleh egois, selalu terbuka dan mau menerima saran dan kritikan yang membangun dari pengurus lainnya. Sabar, selalu berkoordinasi, dan memberi kepercayaan kepada teman-teman pengurus lainnya dalam melaksanakan kepanitiaan. Dan tentunya, Pak, saya akan selalu minta dukungan dan bimbingan Bapak untuk menjaga komitmen saya ini. Wah, luar biasa Azril. Insya Allah nak, Bapak akan selalu mendukung, kemudian nantinya akan memberikan bimbingan kepada Azril dan juga akan meluangkan waktu untuk Azril. Mungkin ketika nanti Azril kembali akan berdiskusi dengan Bapak terkait itu kepengurusan OSIS ataukah juga mungkin masalah-masalah yang lainnya. Terima kasih banyak ya, Pak. Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Kalau begitu, Pak, saya mohon pamit ke kelas. Ya, silakan nak. Semangat nak ya. Iya, Pak.